Halo teman-teman semua, selamat datang di YouTube channel saya. Di video sebelumnya kita sudah membahas terkait settingan awal Microsoft Project yang biasa saya gunakan. Di video kali ini kita akan melakukan aktivasi atau pemberdayaan dari custom field dari aplikasi Microsoft Project. Custom field itu adalah eh, pembuatan kolom-kolom pada sel yang nantinya akan berfungsi layaknya Microsoft Excel. Nah, di sini tanpa berlama-lama saya akan eh, tampilkan. Sebelumnya perlu saya garis bawahi bahwasanya eh, saya sudah menyampaikan bahwasanya untuk penggunaan Microsoft Project sendiri itu tidak serta-merta hanya Microsoft Project sendiri, melainkan kita butuh bantuan dari aplikasi Microsoft Excel untuk menginputkan dan mempersiapkan data-data yang akan nantinya kita masukkan ke dalam aplikasi Microsoft Project. Nah, di sini saya sudah menyiapkan file apa saja yang perlu nantinya kita masukkan. Nah, teman-teman di Microsoft Project sendiri, teman-teman bisa pergi ke custom field, klik kanan di mana saja, di judul kolom mana saja yang teman-teman mau. Lalu teman-teman pergi ke custom field. Nah, di sini teman-teman dihadapkan dari isi dari custom field itu sendiri. Nah, di sini ada cost, date, duration, finish, number, flag, start, text, dan outline code. Nah, kita akan coba mengisi ini dari field number yang pertama ya. Dari field number yang pertama, di sini sudah terdapat number field yang telah saya siapkan. Nanti kita akan coba inputkan ke Microsoft Project itu sendiri. Yang pertama itu number 1 ya. Number 1 itu teman-teman perlu ganti judulnya dengan volume. Oke. Maaf, saya. Lalu yang kedua, number 2 teman-teman perlu ganti volume realisasi sampai dengan periode lalu. Lalu yang ketiga, volume realisasi periode ini. Data ini sudah saya siapkan ya. Jadi teman-teman kita cuma tinggal copy paste karena jika diisi secara manual, yang pertama saya tidak cukup hafal dengan runtutan ini karena kode ini jika tidak runut akan menyebabkan kesalahan pada formula ya. Ada pada formula, jadi lebih baik dicatat di Excel. Saya lanjutkan yang di number 4. Di number 4 itu kita ada volume realisasi sampai dengan periode ini, ganti judulnya biar tidak salah dulu ya. Lalu di number 5 kita ada sisa volume. Nah, yang keenam kita ada volume rencana periode ini. Yang ketujuh kita ada volume rencana periode depan. Yang kedelapan kita ada deviasi volume. Lanjut ke nomor 9. Kita ada bobot pekerjaan. Lanjut ke nomor 10. Kita ada bobot kontrak. Ya, nomor 11 kita ada bobot realisasi sampai dengan periode lalu. Yang ke-12 kita ada bobot realisasi periode ini. Yang ke-13 kita ada bobot realisasi sampai dengan periode ini. Kita copy semua ya. Ini bobot rencana periode ini. Ini bobot rencana periode depan. Maaf. Ini dihapus ya perlu ya. Oke. Jadi nomor 15 bobot rencana periode depan ganti.
bobot rencana, bobot kurva S sampai dengan periode ini bobot kurva S sampai dengan periode depan. Oke, kita sudah lakukan penamaan pada setiap field number. Nah, di sini volume number. Volume number itu keterangannya fieldnya number, lalu number 1 ini adalah volume. Oke, ini adalah manual input, jadi teman-teman tidak perlu melakukan formulasi apa-apa ya di sini. Lalu lanjut yang kedua, number 2 juga adalah manual input, jadi tidak perlu teman-teman lakukan apapun di sini ya. Lalu volume realisasi periode ini juga tidak perlu teman-teman melakukan apapun. Lalu di number 4. Di number 4 itu volume realisasi sampai dengan periode ini. Jadi di sini ada number 2 dan number 3. Teman-teman tambahkan. Nah, formulasinya sudah ada, jadi kita tinggal input. Teman-teman pergi ke sini, tekan formula, oke. Lalu teman-teman inputkan di sini formula ya. Nah, formula di sini yang perlu teman-teman tambahkan itu adalah formula dari kodenya. Ini kodenya number 2, ini number 3. Lalu setiap kode itu teman-teman harus masukkan kurung siku seperti ini ya. Setiap teman-teman memasukkan kode. Jadi nanti dia akan bisa membaca. Kita tekan oke. Oke. Maaf. Oh, maaf. Bukan. Ternyata ini kita harus masukkan di number 4 ya. Benar. Tekan formula di sini, kita masukkan ke sini. Oke. Nah, jadi number 4 ini adalah setiap baris yang ada di kolom number 2 dan number 3 nanti akan dijumlahkan menjadi volume realisasi sampai dengan periode 4. Hal ini hal sederhana ya, yang sebenarnya biasa teman-teman lakukan di Excel. Nah, jadi kita coba implementasikan ini di Microsoft Project. Lalu sisa volume kontrak dikurangi dengan volume realisasi sampai dengan periode ini. Teman-teman perlu copy lagi. Kita pilih ke sisa volume number 5. Tinggal copy paste. Oke. Lalu volume rencana periode ini adalah manual input ya, yang number 6. Number 7 juga manual input. Nomor 8 itu deviasi volume ya. Nah, merupakan number 3 dikurang number 6. Jadi teman-teman copy paste lagi rumusnya. Oke. Lalu di sini juga ada bobot pekerjaannya. Nah, bobot pekerjaan. Bobot pekerjaan ini number 4 dibagi number 1 dikali 100. Oke, teman-teman tinggal pergi ke Microsoft Project-nya, lalu copy paste rumusnya. Oke. Nah, bobot pekerjaan ya harusnya ya. Salah. Ini bobot pekerjaan formanya di sini. Oke. Nah, number 10 ini adalah bobot kontrak. Lalu di sini kita perlu pergi ke sini ganti. Nah, di sini adalah bobot kontrak, yang mana formulasinya itu number 1 dikali cos 1 dibagi total kontrak dibagi 100. Nah, total kontrak ini nanti akan saya ganti jika RAB-nya sudah jadi ya di video selanjutnya. Dan cos 1 ini perlu teman-teman cermati bahwasanya kita akan beralih ke field cost ya. Number 1 yang tadinya volume dikali dengan field cost. Nah, yang nantinya ini akan memunculkan harga satuan dari masing-masing item pekerjaan. Nanti akan saya lanjutkan. Oke. Maaf, ini kita total kontraknya tidak bisa, jadi kita ganti aja dengan 1 ya. Karena harus menginputkan angka. Oke, bobot kontraknya kita ganti 1. Lalu di sini bobot realisasi sampai dengan periode lalu.
Nah, teman-teman perlu ganti ini formula. Ini diganti dengan 1 ya. Oke. Lalu bobot realisasi sampai dengan periode ini number 3 total kontrak dikasih. Nah, sedikit saya jelaskan sedikit ya. sedikit saya jelaskan ya. Di sini volume realisasi periode ini nantinya akan kita konversi menjadi bobot. Oleh karena itu, makanya kita ada kode number 3 dikali cos 1 dikali harga satuannya nantinya. Nah, dibagi dengan nilai kontrak, dibagi dengan 100, nanti kita akan menghasilkan bobot pekerjaan pada waktu kita nge-tracking progress di project ini. Oke, kita lanjut. Setelah perlu saya tambahkan sedikit bahwasanya teman-teman harus cukup hati-hati ya untuk mengisi baik itu judul maupun formula aja. Karena jika tidak sinkron, pasti formulanya itu tidak dapat berjalan layaknya dengan Excel. Jadi teman-teman perlu melakukan penamaan terlebih dahulu, lalu menginputkan formula di dalam field, di custom field ini, agar nantinya kolom-kolom yang teman-teman sediakan itu dapat berfungsi layaknya penggunaan Excel. Oke, lanjut. Ini di number 13, di number 14 ya. Number 14 kita ganti lagi rumusnya. Oke, kita ganti 1 ya total kontraknya. Nanti jika total kontraknya sudah ada, kita akan menggantinya lagi. Ini number 15, formulanya ada di sini. Nah, oke. Ini manual input ya, manual input dan manual input. Selesai di number 17. Untuk field number, jadi di sini untuk semua bobot teman-teman, baik itu yang di formula atau tidak, teman-teman harus melakukan roll up sum. Karena apa? Karena nanti kita akan bisa langsung lihat di bagian atas, di bagian judulnya, berapa sih progres ini setelah ditotal, setelah dihitung dan dilakukan di tracking progresnya. Jadi teman-teman bisa langsung lihat nantinya. Di bobot kita masukin sum semua ya. Oke. Maaf, sum. Sum lagi. Sum. Oke. Oke, selesai di field number, kita beralih lagi ke field yang lain. Field yang cost. Karena field cost ini cukup penting juga ya. Nah, di sini ada cost, field cost. Maaf. Saya freeze span dulu. Oke. Lanjut ke field cost. Cost ini ada 7 ya, ada 7. Yang nantinya juga akan berhubungan dengan field number melalui formulasi. Jadi cukup saya ingatkan lagi bahwasanya teman-teman harus hati-hati ya terkait penamaan dan formulasinya. Di sini kita masukin cost 1. Cost 1 itu harsat kontrak ya. Harsat kontrak, kita ganti dulu namanya. Lalu nilai RAB. Yang cos 3 kita ganti jadi ini. Cos 4 kita ganti ini. Oh, maaf. Salah. Nilai RAB ini sebaiknya kita ganti ya. Jadi nilai kontrak. Untuk masing-masing item pekerjaan nantinya. Ganti ini. Kita ganti lagi. Oke, cos 3 kita ganti. Oke, lanjut. Sebetulnya custom field ini adalah
tools yang paling berguna ya di Microsoft Project, karena dari sini kita bisa mengatur secara custom terkait kolom-kolom yang nantinya kita gunakan selama melakukan baik itu perencanaan maupun itu manajemen proyeknya sendiri, agar tools ini layaknya bisa seperti Microsoft Excel. Setelah itu kita tambahkan formula ya, kita masukin formulanya di cos 1, di cos 1 itu manual input ya, harus ada kontrak, tidak perlu teman-teman formulasi apa-apa. Nilai kontrak perlu teman-teman tambahkan formulasinya. Formulasi di sini adalah number ya, number itu adalah volume, dan cost 1 itu adalah harga harga kontrak. Jadi nantinya setiap baris pekerjaan itu akan dikalikan dengan harga satuannya. Setiap volume pekerjaan, setiap pekerjaannya akan dikalikan dengan harga satuan dari item pekerjaan tersebut. Oke, nilai kontrak ini perlu teman-teman roll up lagi ya, layaknya di number tadi, yaitu sum. Lalu di sini formula lagi, realisasi sampai dengan periode lalu. Nah, oke, cos 1 dikali nomor 2. Nomor 2 tadi adalah volume realisasi sampai dengan periode lalu ya. Volume, ingat volume. Lalu di sini roll up lagi, teman-teman perlu sum. Di sini juga cos 4 dikali lagi, formulasikan lagi. Oke, di sini roll up-nya juga sum ya. Ini kita formulasi lagi di cos 5 ya. Cos 5. Formulakan lagi. Oke. Ini roll up lagi, sum. Yang cos juga cos 6 dikali. Oke. Sum. Oke. Lalu di sini juga kenapa rencana periode depan itu dikali number 7 ya? Maaf, saya ralat sedikit. Kita balik lagi ke number. Oh, harusnya number 6. Balik lagi ke cost. Ini itu number 6. Ini salah. Oke. Rencana periode depan. Kita ganti ini di sum. Oke. Lalu ini juga diformulakan lagi di sum. Oke, ini udah settingannya pada cost, jadi sudah ada ya. Mungkin ini dulu ya untuk settingan awalnya. Baik, kita balik lagi ke date 1. Date 1 itu prognosa finish. Saya biasanya tidak menggunakan ini, tapi nanti jika teman-teman ada yang perlu bisa pakai ya. Yang ini formula. Nah, oh iya, durasi kontrak ini 480 ini harusnya durasi kontrak ya. Oke. Harusnya durasi kontrak ini kita isi dulu dengan 1 ya, karena kita belum melakukan estimasi durasi kontraknya berapa. Oke. Lalu di sini kita ganti 1 ya durasi kontraknya. Ganti 1. Durasi kontraknya ganti 1. Untuk sementara, nanti di video selanjutnya akan kita ganti jika sudah ada estimasi di perhitungan RAB-nya. Lalu di sini juga prognosa sisa durasi. Kita pergi ke duration. Nah, di sini formulakan lagi. Nah, durasi kontrak ini kita jadiin 1 dulu ya. Oke. Nah, namanya prognosa sisa durasi. Oke. Kita ganti ini. Oke. Lalu di teks ya, terakhir ya. Field terakhir itu teks. Nah, teks.
Teks itu ada satuan, lalu ada rencana kapasitas produksi. Kalau untuk teks, duration, dan mana tadi? Duration, teks, biasanya itu saya jarang pakai ya, tapi tidak apa-apa, agar lebih komplit aja nih filenya. Jika nanti sewaktu-waktu kita perlukan, kita tidak perlu lagi untuk balik ke sini ya. Jadi kita lengkapi saja settingan awalnya. Ini teks 4 ya. Ini remark. Ini action plan. Nah, action plan itu sendiri nantinya jika teman-teman melakukan percepatan, melakukan rencana eskalasi volume yang harusnya segini, yang harusnya lebih kecil, bisa jadi lebih besar ya perharinya untuk mengejar keterlambatan waktu. Di sini kita sudah di satuan. Ini adalah manual input ya, satuan, nggak perlu diisi apa-apa. Lalu di sini baseline, kita masukin formulanya. Durasi kontrak tadi perlu kita ganti dengan 1 untuk rencana awalnya. Kita ganti saja ya, durasi kontrak untuk sementara waktu. Ini durasi kontrak. Oke. Lalu di sini rasio kapasitas produksi kita ganti teks 1 dan teks 2. Oke. Lalu di sini kita ganti lagi remark. Ini untuk ngecek keterlambatan, akan menampilkan statusnya. Oke. Lalu di sini ada action plan. Action plan sendiri sebenarnya nanti akan memberikan informasi kepada teman-teman ya terkait berapa lagi nih pekerjaannya harus teman-teman eskalasi, durasinya berapa gitu, volumenya harus berapa begitu. Lalu di sini juga ada, kita tambahkan. Oke. Di sini juga ada. Oke. Kita sudah menginputkan semua custom field yang kita butuhkan, mulai dari number, text, cost, date, dan juga apa tadi terakhir? Duration. Oke. Kita perlu tekan OK di sini. Oke. Sudah kita masukkan untuk settingan custom field-nya. Jadi di sini teman-teman bisa pergi ke view. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini teman-teman bisa lihat outline dan tables di grup data. Tabel sendiri di sini adalah entry ya. Entry. Jadi di sini ataupun tracking nantinya. Jadi teman-teman bisa lihat beberapa banyak seperti layaknya sheet ya di Excel. Begitupun juga dengan Microsoft Project. Ini adalah sheetnya. Ibaratnya ini adalah sheetnya di MS Project. Namun di MS Project sendiri itu udah default ya, ada cost, entry, dan semacamnya. Untuk perencanaan itu kita bisa kerjakan dulu di entry. Nah, bagaimana dengan kolom-kolom yang kita sediakan tadi? Nah, kolom-kolom yang teman-teman sediakan tadi itu bisa teman-teman lihat sendiri ya. Di sini ada cost 1 misalnya. Cost 1. Tuh, harset kontrak. Tuh, kolom sendiri. Nanti teman-teman bisa langsung isikan saja harga kontraknya berapa, misalnya 25.000 gitu dan semacamnya. Nah ini adalah volume. Teman-teman bisa panggil kolom yang tadi teman-teman sudah bikin. Volume misalnya ini 5. Nah di sini set kolom lagi. Di sini adalah total nilai kontrak ya. Nah tuh harga satkonya 25.000 untuk pekerjaan A misalnya. Untuk pekerjaan A. Oke. Nah, misalnya nih, teman-teman ada pekerjaan A. Letaklah item pekerjaan A. Nah, di sini ada volume, di sini ada harga kontrak.
Jadi teman-teman dia akan langsung mengkalkulasi sesuai dengan formulasi yang kita inputkan tadi di nilai kontrak. Nih, volume dikali 25.000, 5 kali 25.000 adalah 125.000. Jadi, item pekerjaan A itu nilainya 125.000 setelah perkalian dari volume dan juga nilai harsat kontraknya. Kita perlu rename ini biar dirapikan. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk settingan custom field-nya. Nanti kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu menginputkan item-item pekerjaannya. Bye-bye.